Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan bahas tentang masih CFG ya, penyederhanaan dari CFG. Baik, saya harapkan sudah mempelajari untuk videonya ya. Hari ini kita akan bahas tentang penyederhanaan dari CFG ya, tata bahasa reguler. Jadi kalau dalam penyederhanaan tata bahasa reguler itu ada 3 tahapan ya. Kalau di video itu dituliskan tahapan pertamanya adalah reduksi dari CFG ya, atau ini sebenarnya yang direduksi adalah produksi yang useless ya. Jadi produksi yang tidak perlu. Kemudian yang berikutnya ada penghilangan dari produksi unit ya. Kemudian yang ketiga itu penghilangan dari produksi nul atau produksi epsilon ya, multi string. Sebenarnya kalau urutannya sebenarnya yang lebih efektif ya, dimulai dari yang nomor 3 ya. Dihilangkan dulu empty stringnya ya, produksi nulnya, kemudian baru dihilangkan unit produksi, baru reduksi dari CFG. Jadi kalau nanti mengerjakan soal, ada soal gitu ya, misalkan untuk penyederhanaan dari sebuah CFG nanti dihilangkan ininya dulu, apa tahap-tahapnya dihilangkan produksi nolnya dulu ya, baru yang terakhir nanti reduksi CFG-nya, menghilangkan produksi useless-nya ya. Nah, sebenarnya apa sih tujuan dari penyederhanaan CFG? Yes, sama ya seperti kalau penyederhanaan kan kita pasti ingin mencari yang lebih sedikit ya, lebih efisien gitu ya. Untuk menghilangkan produksi yang tidak perlu. Nanti karena ini nanti kalau kita buat pohon penurunannya ya, nanti kalau dia CFG-nya itu terlalu panjang gitu ya, atau ada bagian-bagian atau variabel-variabel yang tidak diperlukan itu dibuat gitu, nanti ya akan menimbulkan kerumitan dalam penurunan dari membuat pohon penurunannya ya, untuk satu string gitu ya. Nah, itu untuk menghindari itu ya, untuk menghindari dari penurunan yang tidak diperlukan ya, atau tidak berarti. Nah, lebih jauh lagi ya, lebih jauh lagi ini nanti terkait implementasi dari kalau Anda ingin membuat program untuk parsing ya, atau algoritma parsing, atau Anda ingin buat compiler gitu. Nah, compiler kan pasti ada bagian parsingnya gitu. Nah, untuk membuat algoritma parsing itu harus sederhana ini CFD-nya. Nah, nanti ada yang namanya bentuk normal Chomsky ya. Nah, nanti bentuk normal Chomsky ini adalah bentuk normal yang bisa diimplementasikan ke algoritma ya. Algoritma terutama salah satunya algoritma parsing ya. Kalau untuk tata bahasa kan, kalau bahasa pengolahan bahasa ya, itu bisa pakai untuk implementasi ke algoritmanya harus dalam bentuk normal Chomsky dulu ya. Nah, sebelum kita ke bentuk normal Chomsky ya, itu kita sederhanakan dulu, ini harus dihilangkan ya untuk nolnya dan produksi-produksi yang useless gitu ya.
Nah, terlebih lagi nanti ada lagi ya, selain bentuk normal Chomsky ada bentuk normal Greibach ya. Nah, ini lebih advance lagi ya untuk implementasi yang lebih jauh lagi. Untuk ini mungkin kita tidak akan bahas ya. Ini seperti bentuk normal Chomsky, bentuk normal Greibach ya. Ini pembahasan khusus nanti ya. Mungkin kalau Anda ingin mendalami pengolahan bahasa alami ya mungkin nanti perlu mendalami ini ya, bentuk CNF ya, CNF dan GNF ya. Implementasinya ke natural language processing nanti ya. Lebih spesifik lagi nanti. Untuk langkah-langkah dari ini ada pertanyaan nggak nih? Silakan kalau ada pertanyaan. Ini sebenarnya dia ya tahap-tahapnya ada menelusuri ya. Pertama itu kalau di reduksi CFG itu dia menelusuri dari penurunannya ya, penurunan variabel ya, atau diturunkan variabelnya ya, diturunkan variabelnya dari variabel apa gitu, kemudian menurunkan variabel apa gitu. Ini ada dua tahap ya. Yang pas phase 1 ini dia telusuri, dicek ya untuk variabelnya itu dia menurunkan apa diturunkan variabel yang diturunkan apa aja gitu. Untuk setiap penurunan variabelnya ya. Nah, sebaliknya kalau phase 2 itu ya variabel itu menurunkan variabel apa aja, atau string apa variabel dan terminal ya dalam menurunkan. Nah, nanti kan ini akan ketahuan nanti hasilnya ya, apakah ada produksi yang useless atau enggak, apakah ada produksi yang tanpa guna atau enggak ya. Kalau useless kan yang dibuang aja nanti. Nah, ngeceknya dari dua tahap nih ya, dua phase ini, dua fase ini. Nah, sudah ada contohnya ya. Nah, kan dari terminal dicek apakah dia menurunkan, apakah variabel apa aja yang menurunkan terminal ini ya, dan seterusnya. Berikutnya diulang ya, ini angka kedua ya, diulangi berikutnya untuk dicek apakah ini diturunkan ya, ini himpunan untuk variabel yang menurunkan variabel yang sebelumnya ya, dan seterusnya. Yang diturunkan ya hasilnya, dibuat CFG-nya. Nah, fase 2 nanti sebaliknya ya, dia mulai dari S ya. Nah, S ini menurunkan apa aja nih? Ini termasuk juga S-nya juga masuk dalam himpunan dan seterusnya gitu. Nah, nanti kan ketahuan nanti variabel mana yang tidak dicapai dari start ya. Nanti ketahuan variabel mana yang tidak bisa dicapai dari variabel awal ya. Nah, ini kan nanti ketahuan ya, E. Nah, sebenarnya tahap-tahap ini Anda bisa bikin program nih ya, nanti kalau misalkan ada yang ingin berminat, mungkin masih berapa tahun lagi, 2 tahun lagi untuk skripsi ya. Ya, kalau minat ya, nanti bisa Anda membuat program atau algoritma ya. Jadi bagaimana untuk penyederhanaan dari CFG, ini dibuat programnya. Nanti ya seperti ini ya, seperti kan kemarin kalau ini kan visual ya, ini yang bikin FSM ya.
Nah, kalau ini program bisa aja untuk untuk skripsi Anda ya, buat program penyederhanaan dari CFG dengan tahap-tahapnya seperti ini. Tapi setahun 2 tahun nggak kerasa ya, tahu udah mau lulus aja. Baik, untuk yang reduksi CFG nih, yang ini ada pertanyaan nggak? Silakan. Kalau nggak ada, kita lanjut yang berikutnya ya. Nah, kalau yang penghilangan dari produksi unit ya. Nah, ini penelusuran untuk variabel yang beruntun gitu ya. Jadi dia variabel menurunkan variabel gitu ya, dan nggak ada terminalnya gitu. Nanti berujung di satu terminal ya. Nah, variabel-variabel yang nggak ditempel di terminal ya, di sini dia tidak ada yang nempel dengan terminal. Ini bisa cenderung nanti useless ya dia, termasuk useless, nanti bisa dibuang juga. Nah, ini cara penelusurannya seperti ini ya, dicari mana variabel yang menurunkan variabel ya. Nah, sampai ketemu nanti variabelnya yang menurunkan terminalnya yang terakhirnya ya. Nah, ini dicari variabel yang menurunkan terminal ya. Ini karena n menurunkan a, maka yang mn ini jadi m menurunkan a gitu ya. Nah, dan seterusnya gitu ya, semuanya seperti itu, diterusi terus sampai nanti ini aturan produksi yang terakhirnya ya. Ini kan dihilangkan tadi untuk nah ya, mn cm ya, na juga ya. Nah, ini lebur dia, lebur di j ini. Itu ya, ini untuk penghilangan produksi unit ya. Ada pertanyaan nggak nih? Ini bisa dipahami ya, udah ya. Kita lanjut satu lagi, yang penghilangan dari nol ya, produksi nol atau epsilon ya. Nah, ini nanti ditelusuri juga variabel yang menurunkan epsilon ya. Nah, nanti variabel yang menurunkan epsilon itu yang diturunkannya nanti dihilangkan ya. Nah, jadi nanti ada jadi beberapa variasi untuk penurunannya ya. Misalkan yang ini ya. Nah, misalkan yang S menurunkan A, B, A, C ini ya. Nah, karena ada A-nya nih, ada yang MT-nya ya, ada yang epsilonnya ya. Kemudian yang B juga ada epsilonnya. Nah, maka nanti dihilangkan, dieliminasi. Yang A dulu ya. Untuk S menurunkan A, B, A, C itu nanti jadi S-nya ada yang menurunkan ini yang A ini di MT ya. Kalau yang A ini MT kan berarti ABC kan ya. ABC kalau yang ini MT ya. Kalau yang ini MT epsilon ya, maka ini BAC ya. Nah, kalau dua-duanya epsilon BC. Nah, kemudian berarti kan sudah gini, epsilonnya sudah diturunkan ya, atau dilebur di sini ya, maka ini dihilangkan. Jadi A-nya menurunkan A besar di sini. Atau bisa juga nanti A-nya kan MT, ada yang MT juga ya.
Nah, ini jadi A-nya turunkan A saja. Jadi untuk penurunan aturan produksi yang baru, untuk menghilangkan yang A epsilonnya, ya, jadi seperti ini. Ya. Nah, ini tadi kan S-nya hanya menurunkan ABAC ya. Nah, ditambah dengan, nah, tadi kan ada yang epsilon ini ya, ditambah dengan yang ini. BC, BAC, BC. Biasanya jadi seperti itu. Nah, yang A itu jadi seperti ini. Nah, berikutnya yang B ya. Sama, prinsipnya sama, langkahnya seperti itu ya. Seperti langkah A tadi. Sama ya. Jadi seperti itu ya. Ada pertanyaan nggak nih? Bisa ya? Saya ada 2 soal, nanti silakan dikerjakan ya. Belum mengerjakan mungkin ada pertanyaan, silakan. Untuk penderdanan CFG, saya pikir mudah ya, bisa dipahami. Mungkin langsung ke soal aja biar mungkin bisa nanti ada yang mengerjakan ya, 2 orang ya. Silakan kalau sudah selesai nanti raise hand. Saya kasih waktu berapa menit? 15 menit mungkin ya. Ini ada 2 soal ya. Oke, bisa langsung dikerjakan. Mulai dari sekarang, silakan. Kemarin ada revisi ya. Kemarin kan saya nge-share slide yang itu ya, yang ada sedikit kesalahan di contohnya ya. Jadi kemarin ini ada kesalahan yang di sini ya. Ini yang sudah saya revisi ya, sudah saya perbaiki. Ya, nanti kalau misalkan ada, lihat lagi yang kemarin ya, yang saya share di WA kemarin ya. Ini yang contoh 2 itu ada kesalahan ya. Nah, seharusnya yang kemarin kan S ini ya, yang di sini sebenarnya. Nah, ini kan kemarin SAB gitu ya. Harusnya kan S-nya ini kan A-nya ini kan ini ya, closure ya, looping ya. Closure kan berarti balik ke variabelnya ya. Baru kemudian B-nya ke variabel atau state yang berikutnya gitu. Baik, mungkin cukup ya untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.